Alhamdulillah sehat. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Para pendengar di mana saja berada, semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berada di rumah sakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan kesabaran dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, insyaallah berkah selalu. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan tema yaitu manfaat Al-Quran. Para pendengar sekalian, seringkali orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Tapi Al-Quran itu tidak akan jadi petunjuk kalau kita tidak paham isinya. Maka Allah jelaskan di sini, pertama, manfaat Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna. Maka Allah katakan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna. Dan juga Allah katakan bahwasanya Al-Quran penjelasan yang sempurna agar kamu mengetahui Tuhan itu satu. Agar kamu mengetahui Tuhan itu satu. Contoh, kalau orang tidak tahu Al-Quran, terlalu banyak Tuhannya, terlalu banyak Tuhannya. Bertemu dengan jin-jin menjadi membawa karisma. Bertemu dengan bambu yang bertemu luas katanya menjadi jimat. Ada lagi batu-batu maksudnya membawa keberkahan karena terlalu banyak Tuhan. Orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quran, maka dia banyak Tuhan. Contoh, pada saat orang berdagang laris, dia bertanya mengambil jimat di mana, mengambil syarat di mana, karena dia belum mengerti Tuhan itu satu. Tapi kalau orang sudah mengerti Al-Quran, dia mengerti bahwasanya Tuhan itu satu, dan juga yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka orang-orang yang paham dengan Al-Quran tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Contoh, orang-orang yang paham Al-Quran dia tidak takut menampung orang banyak. Dia yakin bahwasanya rezeki kita itu, rezeki orang itu adalah lewat kita. Tapi kalau orang tidak paham Al-Quran, dia susah memberikan kepada orang. Mengapa demikian? Karena dia belum tahu bagaimana balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus manfaat Al-Quran yang kedua adalah pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka dijelaskan di Al-Quran ini bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu menjelaskan kisah-kisah. Maka dari itu di Al-Quran juga dijelaskan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, di mana Nabi Adam alaihissalam pada saat dia diusir dari surga, ya, diusir ke bumi, dia mengerti bahwasanya ini ada kesalahan dia sendiri. Maka Nabi Adam alaihissalam pada saat dia diusir, ya, dia melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa pada Allah. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, pada saat kita mendapatkan bencana, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kalau orang mengerti dengan manfaat Al-Quran itu, Masya Allah luar biasa. Dan juga di Al-Quran juga menjelaskan kisah-kisah ini, kisah Nabi Yunus, bahwasanya kisah Nabi Ayub, banyak sekali kisah-kisah. Maka apa yang terjadi kepada kita itu adalah berdasarkan kisah-kisah yang terjadi, berdasarkan sudah terjadi oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti Al-Quran, pada saat dia punya masalah, maka dia mengatakan hanya aku yang mendapat masalah seperti ini. Dia melebihi hebatnya para nabi zaman dahulu karena dia tidak mengerti Al-Quran. Kita kasih contoh, seorang istri dia mendapatkan suami yang galak, suami yang kejam menurut versi dia. Maka dia mengatakan hanya saya yang mendapatkan ujian seperti ini. Padahal Aisyah, istrinya Fir'aun, ya, ujiannya lebih parah lagi. Pada saat orang yang mendapat ujian dengan anaknya, maka dia mengatakan hanya aku yang mendapatkan ujian seperti ini. Hanya aku yang mendapatkan ujian dengan anak seperti ini. Padahal Nabi Nuh alaihissalam anaknya lebih kejam. Ada lagi orang mendapatkan istri yang tidak soleha,
maka dia geram dengan istrinya. Dia mengatakan hanya aku yang mendapatkan seperti ini. Tapi istri Nabi Lut lebih parah lagi. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini 4 Al-Quran. Kalau kita mengkaji Al-Quran dalam kehidupan itu, semuanya ada Al-Quran, tapi kita tidak memahami isi Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai syair saja. Padahal Allah katakan Al-Quran itu bukan untuk disyairkan, tetapi Al-Quran adalah pelajaran yang jelas. Terus yang kedua, Al-Quran adalah penyelamat manusia. Nah, Al-Quran adalah manusia, Al-Quran adalah GPRS. Ya, ini tujuan. Bahwasanya Allah jelaskan kehidupan kamu itu ada 5 fase. Fase pertama di alam ruh, kamu menunggu akan dipindahkan ke alam kandungan. Setelah kita di alam kandungan, kita menunggu akan dipindahkan di alam dunia. Setelah di alam dunia, kita menunggu akan dipindahkan di alam kubur. Setelah di alam kubur, kita menunggu dipindahkan ke alam surga dan neraka. Nah, kalau kita mengerti Al-Quran, kita akan selamat perpindahan ini, karena kita punya GPRS dalam kehidupan. Namun kalau kita tidak punya Al-Quran, maka kehidupan kita akan mengalami sempit. Nah, Al-Quran itu di mana? Untuk di dunia. Di alam kandungan kita belum ada Al-Quran, belum butuh Al-Quran. Ya, karena dalam kandungan kita difasilitasi. Kita membutuhkan Al-Quran hanya di alam dunia. Di alam kubur kita tidak butuh Al-Quran lagi. Kita tidak baca Al-Quran lagi. Di alam kubur kita hanya minta pembalasan. Maka di situ Al-Quran adalah penyelamat bagi manusia yang bisa mengerti, paham Al-Quran. Terus Al-Quran tidak akan bersedih hati. Maka Allah jelaskan bahwasanya siapa yang memiliki Al-Quran, dia tidak akan bersedih hati. Maka Allah jelaskan dia azabaya lunas wa hudal lil muttaqin wala tahinu wala tahzanu. Kalau kamu punya Al-Quran, kamu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Nah, kenapa orang takut gagal? Kenapa orang takut dengan bencana? Kenapa orang takut dengan bahaya? Kalau orang punya Al-Quran, dia tidak akan takut dengan bencana, karena dia tahu bahwasanya segala bencana yang terjadi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka orang tidak pernah takut. Orang yang ada Al-Quran. Orang yang ada Al-Quran, pada saat dia punya masalah, dia tidak akan mengeluh. Tidak akan mengeluh. Orang-orang yang punya Al-Quran, dia tidak akan mengeluh pada saat dia punya masalah. Orang-orang yang Al-Quran itu orang-orang yang hebat. Maka dia tidak akan mengeluh, dia hanya berusaha memperbaiki diri. Karena apa? Setiap musibah yang terjadi adalah atas kesalahan diri kita sendiri. Maka dari itu orang-orang punya Al-Quran tidak pernah putus asa dan pernah ada pengeluh. Terus Al-Quran adalah perkataan yang sangat baik. Coba kita lihat bahwasanya Al-Quran, maka Allah jelaskan telah sempurna Al-Quran itu dengan benar dan adil. Maka Al-Quran itu tidak ada kejelekan-kejelekan. Dan juga Allah jelaskan Al-Quran itu dari depan sampai ke belakang semuanya adalah kebaikan, tidak ada kebatilan-kebatilan. Maka adalah Al-Quran adalah perkataan yang sangat baik. Dan Allah juga menjelaskan di Al-Quran tidak ada Allah memberi di Al-Quran itu bahwasanya perintah-perintah dalam kejahatan. Semuanya perintah kebaikan. Semuanya perintah kebaikan. Maka dari itu kalau orang paham Al-Quran, sholatnya akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa orang yang masih keji masih mungkar dia sholat? Karena dia belum paham Al-Quran. Kalau sudah punya paham Al-Quran, semua perkataan baik. Bahkan orang-orang yang tahu Al-Quran dihina orang pun dia terima kasih. Kenapa dia terima kasih? Dia dizolimi orang pun terima kasih. Kenapa demikian? Dia tahu pada saat dia dizolimi, doanya tanpa batas. Maka dia akan berdoa pada Allah. Ya, orang-orang yang paham Al-Quran, pada saat dicaci maki orang, dia tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Kenapa demikian? Dia tahu bahwasanya orang-orang yang mencaci makinya itu dia tidak ada risau. Maka orang-orang dijelaskan juga di hadis, pada saat kita mencaci maki orang, maka di situ malaikat mendoakan kita. Tapi pada saat orang mencaci maki kita, kita juga menjawab, malaikat pergi dari kita, yang ada adalah setan dengan kita. Nah, maka dari itu orang-orang yang paham Al-Quran selalu berkata-kata baik. Dihina tetap terima kasih. Maka Allah jelaskan juga di surat 353, orang-orang yang baik itu
apabila disapa dengan kata tidak baik, dia mengatakan salam. Ya, jadi ucapan yang tidak baik dia mengatakan salam. Orang-orang yang baik itu pada saat dia dihina, dia tidak memberikan salam. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Masya Allah luar biasa para panutan. Al-Quran adalah petunjuk dan penawar. Maka dari sebabnya Al-Quran adalah petunjuk dan penawar. Dan Al-Quran adalah penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Sebenarnya penyakit hati sampai sekarang alhamdulillah itu belum ada obatnya. Tapi penyakit hati akan diobati dengan Al-Quran. Maka Allah jelaskan wa nazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa. Nah, seperti apa Al-Quran menjadi syifa? Setelah Al-Quran itu kita amalkan akan menjadi syifa. Tapi kalau hanya dibaca saja, Al-Quran tidak akan menjadi syifa, tidak akan menjadi obat, tidak akan jadi penawar. Di mana Al-Quran akan menjadi syifa setelah kita mengalami membaca Al-Quran dengan sebenarnya, mengalami 5 tahapan. Satu, kita memiliki Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran itu. Yang ketiga, pahami. Yang keempat, sami'na wa ata'na. Yang kelima, sampaikan. Maka kalau ini terjadi, ini akan menjadi syifa. Sekeras hati apapun hati seseorang, kalau dia telah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ini akan lembut. Ini akan lembut sekali. Masya Allah luar biasa. Dan juga Al-Quran itu akan bisa menjadi pelajaran, ya. Bagaimana bisa menjadi pelajaran? Kalau kita pahami Al-Quran dalam bahasa kita. Kalau kita pahami Al-Quran dalam bahasa kita. Tapi kalau Al-Quran itu tidak kita pahami dalam bahasa kita, maka tidak akan menjadi pelajaran. Tidak akan menjadi pelajaran. Al-Quran itu tidak akan menjadi pelajaran kalau tidak di dalam bahasa kita. Tapi kalau Al-Quran itu dipelajari bahasa kita, Al-Quran akan menjadi pelajaran. Ya kan, tidak pelajaran. Karena apa? Kalau Al-Quran hanya disebut-sebut saja, itu tidak akan jadi. Al-Quran itu tidak akan jadi. Mengapa demikian? Tidak akan jadi. Contoh, misalkan pelajaran makan pempek. Kalau hanya disebutkan saja, cara membuat pempek. Cara membuat pempek adalah sebagai berikut, misalkan 1 gandum 1 kilo, ikan 1 kilo, garam secukupnya. Kita sebutkan 3000 kali cara membuat pempek ini, ya, maka ini tidak akan jadi. Tidak akan jadi kalau kita sebutkan saja cara membuat pempek berkali-kali kita sebutkan. Akan jadi pempek itu kalau kita membuat pelajaran tadi. Contoh, cara membuat pempek ikan 1 kilo, gandum 1 kilo. Kita ambil ikan, kita ambil gandum, kita buat, maka akan terjadi pempek ini. Namun sebaliknya, kalau kita sebutkan saja cara membuat pempek 3000 kali menyebutkan, maka pempeknya tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Nah pun kita dalam Al-Quran kalau hanya dibaca saja 3000 kali kita baca. Contoh, ada orang mengatakan bahwasanya kalau ingin dipermudah urusan, baca surah At-Talaq, surat 65 ayat 2 dan 3. Ya, kalau kita baca saja ayat ini 1000 kali, maka tidak akan ada perubahan. Yang ada perubahan, baca surat ini, amalkan. Maksudnya amalkan, dilaksanakan apa perintah dari ayat itu. Nah, sehingga Al-Quran itu bisa bermakna bagi kita. Karena Al-Quran tidak akan bermakna bagi kita kalau belum kita lakukan. Insya Allah berkah selalu. Semoga kita semua mengerti memahami Al-Quran. Telah kita semua berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke studi. Waalaikumsalam Pak Jumadi di Dubai, sehat selalu ya.
Ya, mengirim Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal nggak butuh Al-Fatihah lagi, Pak. Kalau coba kita kaji di surat 36, surat Yasin ayat 69. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah untuk orang yang hidup. Ya, Al-Quran ini bukan disairkan, tapi Al-Quran ini adalah untuk orang yang hidup. Jadi orang yang mati gak butuh Al-Quran lagi. Orang yang mati membutuhkan doa. Ya, misalkan kita kirim doa untuk almarhum, ya, untuk almarhum misalkan Joko, Al-Fatihah. Itu doanya. Bukan Al-Fatihahnya dikirim, tapi doanya yang dikirim. Ini kadang-kadang kita nih kesalahan bahwasanya kirim Al-Fatihah, ya, kirim Al-Fatihah untuk arwah, untuk ruh, untuk arwah gitu ya. Dimana Al-Fatihah suma pada arwah lagi, roh lagi, Al-Fatihah lagi gitu. Al-Fatihah itu adalah bacaan doa. Jadi kalau kita mau kirim seperti doa, baiklah kita baca Al-Fatihah, kita mendoakan almarhum Joko bin apa, agar kiranya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah lapangkan kuburannya. Al-Fatihah. Nah ini bahwasanya kirimannya itu bukan apa ya, kirimannya itu bukan Al-Fatihahnya tapi doanya. Itu tapi doanya. Insya Allah Pak Jumadi sehat selalu ya. Waalaikumsalam Pak Roni, sehat selalu. Oh iya, alhamdulillah sehat. Sehat tadi berpaling sedikit. Ada kursi mau jatuh. Iya sehat Pak Roni, berkah-berkah. Ya. Kemana lidah ketebalan gimana maksudnya? Pak Roni, kita tuh Al-Quran pertama miliki, yang kedua bacanya baca Arab ya. Kalau kita kesalahan dikit membaca misalkan katanya jadi ketebalan sedikit ya. Tapi yang penting itu adalah pelaksanaannya itu Pak. Pelaksanaan itu. Yang kita tidak boleh itu merubah huruf sehingga salah dalam mengartikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita di surah 4458, bacalah Al-Qur'an bahasa kamu. Ya. Jadi kita baca Arab pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Enggak usah alhamdulillah. Itu untuk qori ya, untuk qori. Kalau kita baca ala kadar saja cukup. Misalkan aja ada perkatanya, maka dari itu Bapak Roni dan pendengar sekalian, Al-Quran itu selain kita baca Arab itu bagus, karena satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Yang lebih bagus lagi dibaca maknanya, dipahami Al-Quran itu, dipahami Al-Quran. Kita ketebalan sedikit gitu, tidak jadi masalah. Yang penting pelaksanaannya seperti apa, karena lidah kita berbeda dengan lidah orang Arab ya. Contoh Pak Roni,
Ada orang di Indonesia dia sudah bagus baca Al-Quran. Begitu dia imam di masjid Arab, dia imam, orang Arab mundur. Kenapa? Ya karena itu aneh bagi mereka mendengarkan kita mengaji gitu ya. Padahal kita di Indonesia sudah bagus ngajinya. Tiba-tiba orang-orang mundur karena logatnya dan sebagainya. Gitu. Insya Allah sama seperti Pak Roni. Kita bahasa Indonesia ya Pak Roni. Orang Pagarlam dengan orang Palembang dengan orang Sekayu, ya, walaupun dia pakai bahasa Indonesia, kita tahu ini orang Pagarlam. Contoh, lo mau kemana katanya, gitu ya. Oh kemana, katanya. Lo mau kemana, gitu ya. Padahal di Palembang, kamu mau kemana, gitu. Nanti kalau mau Pagarlam, kamu mau kemana, gitu. Kan tebal dia, karena dia punya potensi yang tebal seperti itu ya. Tapi jelas pengertiannya sama, gitu. Ya. Pengertian sama yang tidak boleh itu sehingga berbalik dari pengertian itu. Insya Allah para ini berkah selalu. Gimana? Oh, diberi lidi, dibersihin aja, dilatih aja lidahnya. Misalkan Malik Yaumiddin. Nah sama seperti orang Pagarlam tadi ya, saya kasih contoh. Orang Pagarlam itu kan kelihatan nadanya tebel banget ya. Mau kemana gitu. Tapi dia lagi mau kemana, lama-lama dia tidak ketahuan dia orang Pagarlam lagi gitu ya. Akan kehilangan ketebalannya itu. Kalau dikasih lidi masih dibuang apa? Kata orang dipecut sama lidi apa dikorak sama lidi ya. Mungkin dibersihin aja itu kotoran lidahnya barangkali. Tapi kalau dipukul-pukul pakai lidi itu kayak mistik-mistik juga ya. Waalaikumsalam Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Samsul, sehat ya. Alhamdulillah. Ya boleh. Ya. Mbak Lydia dibantu sedikit. Ya Mbak Nadia. Oh iya. Memang sudah disebutkan di Al-Quran di surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar nanti Pak Samsul buka surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Ini Ustaz kecepatan nanti buka saja PB saya karena saya langsung siaran juga di PB juga. PB Imran Taslim ya, buka aja nanti bisa disiarkan ulang ya. Di surat 54 ayat 17, ayat 22, 32 dan 40 Allah SWT berfirman, walaqad yasarna Qur'anan lidzikri famal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Ya. Jadi sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau orang itu yang mau paham Al-Quran itu sedikit, memang Allah jelaskan di surat Al-Qamar ya, surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40 itu 4 kali Allah jelaskan. Kami mudahkan Al-Quran itu tapi dikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Kami mudahkan Al-Quran itu tapi sedikit yang mau mengambil pelajaran. Nah ini kan Allah jelaskan. Maka terjadi banyak orang, maaf sekalian,
Itu bagus sekali, wandi wancus itu bagus. Tapi alangkah bagusnya wandi wancus itu terus maknanya. Kadang para sahabat juga tidak baca Al-Quran satu juz ya, satu hari ya. Dia berapa ayat baca, pahami, baca pahami, baca pahami. Kita one ayat, one ayat, tapi baca paham itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Insya Allah berkah selalu Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Asno. Boleh Pak. Banyak rezeki. Gimana? Iya. Oh iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnur, coba nanti kita buka surah Al-Hud ayat 6. Di situ Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illallah rizquha. Dan tidak ada suatu makhluk yang bergerak bernyawa melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Jadi rezeki kita dijamin oleh Allah. Pertanyaannya, itu deh. Ada yang banyak dapat rezeki, ada yang dikit dapat rezeki. Apakah banyak rezeki ini tercatat kita di lauh mahfuz sebelum kita lahir? Apakah dikit ini tercatat sebelum kita lahir? Tidak. Kita diberi oleh Allah modal. Nah, maka Allah katakan, aku berikan kamu penglihatan pendengaran. Ya, penglihatan dan pendengaran. Nanti kita diberikan Allah modal. Allah jelaskan kalau kamu ingin rezeki kamu banyak, ini jalannya. Kalau kamu ingin rezeki kamu dikit, ini jalannya. Kalau kamu ingin rezeki berkah, ini jalannya. Kalau kamu ingin serakah, ini jalannya. Saya garis bawahi Pak Aston, rezeki itu bukan berupa harta sebenarnya. Rezeki itu adalah rezeki itu sesuatu hal yang bisa kita nikmati, yang kita bisa pergunakan di jalan Allah. Saya kasih contoh. Pak Asnur dapat uang 50.000 per hari. Tetangganya dapat 500.000 per hari. Tapi Pak Asnur dengan 50.000 ini lebih dekat kepada Allah. Uang 50.000 ini untuk makan keluarga, untuk bersedekah, untuk berbuat baik, sehingga untuk makannya digunakan untuk ibadah. Sedangkan tetangga Pak Asnur dapat 500.000 per hari, dia hanya sombong. Sebenarnya dia bukan dapat rezeki yang banyak Pak Asnur. Dia itu lagi disiksa oleh Allah dengan harta. Ya, lagi disiksa oleh Allah dengan harta. Saya yakin Pak Asnur dan pendengar sekalian ini adalah orang-orang yang banyak rezeki. Ya. Contoh, kita alhamdulillah pagi ini kita berdiam, kita mendengarkan membuka Al-Quran, mendengarkan suatu siaran, kajian kita kajian Al-Quran. Ya. Ada orang yang uangnya banyak, emasnya banyak, hartanya banyak, belum bangun sekarang. Sedangkan di hadis Nabi Muhammad SAW, salat sunnah subuh, sunnah aja, qobliyah subuh saja mendapatkan rezeki seluas langit dan bumi ya. Apalagi wajibnya, akal wajibnya. Yang harus kita ketahui, rezeki itu bukan berupa harta. Rezeki itu sesuatu hal yang kita dapat nikmati, yang kita dekat kepada Allah. Kita dekat kepada Allah, itu rezeki. Kalau orang yang banyak harta, ya dia tidak dekat kepada Allah, sebenarnya dia lagi disiksa oleh Allah. Dia lagi disiksa oleh Allah. Karena kehidupan kita itu Pak Asnur hanya menunggu Pak Asnur. Contoh waktu kita di alam ruh, kita menunggu akan minta pindah ke alam kandungan. Setelah kita di alam kandungan 9 bulan 10 hari, kita menunggu ke alam dunia. Setelah kita di alam dunia, kita menunggu ke alam kubur. Ya. Kenapa kita repot-repot mengumpulkan harta yang tidak jelas sedangkan kita menunggu sementara kan yang kita repot, yang kita sibukkan dalam hidup kita itu 3 Pak Asnur: menunggu waktu berbuat baik, menunggu waktu sholat, menunggu waktu kematian. Masya Allah luar biasa Pak Asnur. Jangan takut dengan kita tidak banyak harta ya, tapi kita banyak rezeki dari Allah SWT. Insya Allah berkah selalu.
Kita kadang-kadang lucu ya, kirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan dapat oleh kita. Ya, maka Allah katakan perbuatan sekecil besar pun yang kamu lakukan dapat oleh kamu. Kita baca Al-Fatihah dapat oleh kita. Kenapa kita mau ngirim-ngirim lagi? Lewat siapa kirimnya? Ini kadang lucu ya. Lucu ya. Banyak yang seperti ini. Kirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Dan dalilnya dari mana ya? Dari mana dalilnya itu? Gak ada dalil itu. Ya kalau kita mau baca Al-Fatihah, ya untuk diri kita sendiri kan. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk diri kamu sendiri. Coba nanti dibuka surat 17 ayat 7 gitu ya. Coba sini. Apakah kebaikan untuk orang lain? Tidak gitu. Kita baca Al-Fatihah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kenapa kita mau kirim diri kita sendiri? Ya, sedangkan di soal katakan ya, semua yang kamu lakukan dicatat oleh malaikat. Ya, kalau malaikat berkatakan kiri kanan. Ini banyak orang, oh kita kirim untuk diri kita sendiri ini. Jadi gimana ya, beragama itu harus jangan buat-buat deh. Jangan buat-buat. Maka Allah jelaskan ya, penjelasannya di surat 6 115 ya. Ini harus diluruskan harusnya ya. Luruskan surat 6 115 19. Dan jika kamu, Allah katakan di sini 115, dan telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan jika kamu ikuti kebanyakan kata orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Jangan kata orang, ada tidak dalilnya. Gitu. Kalau ada dalilnya silakan. Ya, kalau tidak ada dalilnya jangan itu. Ya, maka terjadi, coba dari tadi kita baca di 17 ayat 7, jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk diri kamu sendiri, itu tanpa ngirim-ngirim lagi. Ya, sekarang saya tanya, kita makan, ini saya makan, saya kirim untuk diri saya sendiri, kita makan untuk kita sendiri kan? Kenapa kita kirim lagi gitu? Insya Allah berkah, ini harus diluruskan seharusnya. Insya Allah berkah selalu. Waalaikumsalam. Iya, mau nanya ini ya, apa benar Pak Ustaz dengan pesawat kita harus berpesawat? Bisa jadi kan kalau pesawat itu merupakan kendaraan bagi orang tersebut di pesawat, cuma sekarang ya Pak Ustaz ya. Ya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah menjelaskan di surat 7 ayatnya 55 ya. Surat 7 ayat 55 dan berdoalah pada Tuhan kamu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang lemah batas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan itu. Ya, kita itu berdoa dengan lembut. Allah kata dengan lembut. Bagaimana dengan berselawat? Ya itu ada. Maka kita kan sebelum ngaji itu kan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan di sholat pun ada selawat kita kan. Di sholat pun ada selawat. Kenapa kita harus berselawat? Karena Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya, berselawat kepada Nabi. Jadi itu ada. Maka dari Allah shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kalau kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Benar itu ada. Insyaallah berkah selalu. Gimana? Bagaimana orang hebat? Iya, bagaimana dikatakan orang hebat dalam pandangan Allah? Insyaallah. Bagaimana orang hebat dikatakan pandangan Allah? Allah memuji orang-orang yang sabar. Maka Allah orang sabar itu Allah berikan pujian. Ya, orang hebat pandangan Allah itu orang yang sabar. Ya, orang yang sabar. Maka di surat 29 69 itu Allah katakan aku bersama orang-orang sabar. Di situ orang sabar adalah pujian dari Allah. Ya, yang dapat pujian dari Allah adalah orang-orang yang sabar. Masya Allah luar biasa. Ini orang yang hebat, orang yang sabar. Berkah selalu.
Ya. 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 Ya, orang membaca dan mendengarkan tetap dapat pahala. Tapi kalau kita baca, mendengarkan saja, tidak melaksanakan, tidak dapat rahmat. Maka Allah jelaskan di surat 757 ya. Ya Allah katakan Al-Quran adalah obat dan rahmat. Berapa itu? Ya, 7 dan surat 10 ayat 58. Jadi Bu Ali dibuka di surat 10 ayat 58. Di suratnya 10 ayatnya 58 Allah SWT menjelaskan, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah, 57 dulu ya. Wahai manusia, sungguh datang pada kamu pelajaran. Kan pelajaran nih. Pelajaran dari Tuhan kamu penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah rahmatnya, hendaklah kamu merasa gembira. Itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Bu Ali, namanya pelajaran ya Bu Ali. Kita mendengarkan Al-Quran tetap dapat pahala. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, tapi tidak dapat rahmat kalau kita tidak melaksanakan. Contoh tadi di Al-Quran diperintahkan di surat Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah. Fi sabilillah kamasalil habatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Itu ada perintah berinfak. Kalau kamu berinfak, kalau jelaskan, aku balas ibarat satu biji menjadi 7 tangkai. Satu tangkainya ada 100 buah ya. Nah, kalau ayat ini kita sebutkan saja 3000 kali, apakah Allah balas infak kita atau tidak? Tidak. Ya, cuman kita dapat pahala membaca saja. Tapi Allah tidak membalas infak kita karena kita tidak melakukan infak itu. Ya, saya kasih contoh. Bu Ali menanam padi di sawah dengan bibit 5 karung. Lantas Bu Ali bercerita, saya akan menanam padi dengan bibit 5 karung. Saya akan menanam padi dengan bibit 5 karung. 3000 kali Bu Ali sebutkan. Tapi Ibu Ali tidak menanam padi itu. Tidak menanam padi itu. Kira-kira Bu Ali dapat tidak padinya? Tidak dapat. Ya, tidak dapat. Tidak dapat. Jadi Al-Quran itu bukan disyairkan saja, tapi membaca bisa. Ya ayuhan nas qad ja'atukum mau'izatul mirabbikum wasyifaa'u lima bisyudur. Itu tetap berapa huruf yang kita dapat? Satu huruf mendapatkan kebaikan. Nah, kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, salah satunya hanya mengejar pahala baca, bukan mengejar makna dari pelaksanaan itu. Nah, di buku modul saya ada juga Bu Ali ya, atau di chat di WA saya kirim ya. Di situ ada kesalahan-kesalahan kita dalam pemahaman Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu hanya kita bacaan saja, hanya dibaca saja. Maka dibantah di surat Yasin, di surat 36 ayat 69. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak layak disairkan, tetapi Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang hidup. Nah, makanya kita sering baca surat Yasin ini. Baca Yasin berkali-kali, tapi di surat Yasin itu ayat 69 sampai 70 itu kan dijelaskan bahwa bukan untuk dibaca saja ini dilaksanakan. Itu Al-Quran itu adalah pelajaran bagi orang yang hidup. Nah, Bu Ali dan pendengar sekalian, kita sering baca Yasin ya. Baca Yasin kirim untuk almarhum ya, kirim untuk almarhum rumah ya. Kan di Yasin kan dijelaskan lagi di surat 3669 tadi, Al-Quran itu pelajaran yang jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup. Jadi orang mati nggak perlu Al-Quran lagi gitu. Jadi kita singgung sedikit mengenai Yasin. Bukan berarti Yasin tidak bagus. Kalau misalkan ada orang meninggal, kita 7 hari 4 bulan kita baca Yasin, itu
itu kan baca Al-Quran bagus, tapi bukan dikirim untuk orang yang meninggal tadi, tapi dia mendapatkan pahala dari membaca. Mudah-mudahan pahalanya karena ini rumahnya dibaca di rumahnya, dia akan dapat pahala itu. Ya insya Allah Bu Ali, bahwasanya Al-Quran itu dilaksanakan. Ya contoh tadi ya, Bu Ali mau bersawah dengan bibit 5 karung, disebutkan 3.000 kali, tapi tidak dilaksanakan, maka tidak akan bisa panen. Insya Allah berkah selalu Bu Ali. Ya memang dia bukan nabi, karena nabi udah nggak ada lagi. Ya saya bukan nabi, ya memang bukan nabi, tapi kita itu kehidupan ini dicontohkan. Contoh, misalkan Bunda Lala ada tetangganya punya anak, diuji oleh anaknya. Nah diuji anaknya akal bla bla bla. Sekarang pertanyaannya, tolong dibandingkan anaknya Bunda sebelah itu sama tidak dengan anak Nabi Nuh. Nah satu. Yang kedua, Mbak Lala tetangganya sakit terus. Ya sakit terus, oh sakit, masuk rumah sakit. Tanyakan, sama tidak dengan penyakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam lebih parah, bahkan dagingnya sampai habis, kena ulat bulutung semua gitu. Tidak sama kan? Nah, just sedikit sekali dari Nabi itu. Karena ujian yang ditimpakan pada kita itu tidak seberat ujian Nabi gitu. Maka dia mengatakan aku bukan Nabi itu benar, tapi kita diuji oleh Allah itu tidak sama dengan ujian Nabi gitu. Tidak sama dengan ujian Nabi. Nabi Yunus karena tidak ada pengikutnya berdakwah, dia diuji oleh Allah, dia dimasukkan dalam perut ikan. Kita paling-paling kalau kita berdakwah tidak ada pengikut, kita cuman celengak-celengok saja gitu, celengak-celengok saja gitu. Tapi Nabi Yunus dia marah, ditelan oleh ikan. Misalkan Mbak Lala tetangganya ada yang suaminya kejam, sampai dia menyanyi sungguh suami yang kejam gitu. Tapi perbandingan suami tetangga Mbak Lala tidak sekejam Firaun, karena Aisyah itu suaminya Firaun, sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Tuhanku berikan aku istana di surga. Masya Allah, luar biasa. Atau seorang suami yang punya istri yang bandel, ya coba lihat istri kita, sebandel-bandel istri kita tidak sebandel nasi Nabi Lut. Nah gitu, itu maksudnya Mbak Lala ya. Dikatakan saja dia bukan Nabi, iya, tapi ujian kita tidak seberapa persen dengan ujian Nabi. Insya Allah berkah selalu Mbak Lala.
agama tidak ada yang gratis. Dalam belajar itu ada 5 kategori. Pertama sungguh-sungguh, ya ada 5 kategori. Yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua apa? Kecerdasan, ya. Yang ketiga tamak dengan belajar. Yang keempat biaya, ya. Yang kelima petunjuk dari guru. Ya, petunjuk dari guru. Kita belajar butuh biaya, iya. Kita mau datang pengajian butuh biaya. Tapi sebenarnya kalau kita tamak dengan ilmu, contoh sekarang kita belajar di RRI, ya kita ikut siaran RRI, bayar tidak? Tidak dibayar, ya tidak bayar ke RRI. Kita ikut di YouTube di mana-mana kan tidak bayar, tinggal kita beli kuota saja, alat-alat saja bisa. Tergantung pada ketamaan kita dalam mencari. Dan juga memang ada orang kadang-kadang dia membuat tarif dalam belajar agama, itu hal yang salah. Kalau memang dia itu di dalam bidang agama, jadi itu tidak usah pakai tarif deh, tidak usah pakai tarif. Contoh Pak Marlin, kita alhamdulillah pondok kita itu tetap ada infak namanya, tapi tidak pakai tarif ya. Kalau pondoknya misalkan ada bayarnya 1,5 juta, 2 juta, kita enggak, sesuai kemampuan orang tuanya. Orang tua mampu 100.000, alhamdulillah. Mampu 50.000, alhamdulillah. Mampu 500.000, alhamdulillah. Mampu 1 juta, alhamdulillah. Kita tidak seperti itu, karena ini adalah pelajaran agama, tapi tetap butuh biaya. Biaya. Bagaimana biayanya? Minta saja pada Allah. Kalau kita memang benar-benar mau belajar, Allah akan fasilitas kita. Insya Allah berkah selalu Pak perlindungan. Masya Allah luar biasa para pendengar sekalian. Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang manfaat Al-Quran. Tentu penjelasan yang jelas dan sempurna agar kita mengerti Tuhan itu satu. Ya. Nah dengan kita nyadar Al-Quran kita mengerti Tuhan itu satu. Rezeki itu Allah yang memberikan kepada kita. Dan juga bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya dibaca-baca saja, dibaca Arabnya saja. Kita boleh baca Arabnya, kita sibukkan dengan tajwidnya, boleh bagus, itu bagus benar. Tapi kita harus pahami isinya. Kapan lagi kita mau memahami? Kalau kita dari sekarang sudah 30, 50, 60 tetap hanya membaca tajwidnya terus ya, tapi tidak pernah memahami sehingga tidak bisa melaksanakan isi Al-Quran. Karena jelas tadi saya kasih contoh dengan Bu Ali tadi. Bu Ali ingin menanam padi tapi disebut 30 kali, 300 kali, tapi tidak tanam padinya, maka tidak akan berhasil. Insya Allah kita tahu Al-Quran, kita bisa sami wa ta'na, kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.